Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang hukum administrasi pembangunan. Terdapat dua topik pembahasan, yaitu dasar hukum dalam administrasi pembangunan dan pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Berikut pengertian hukum administrasi pembangunan. Menurut Prof. Bintoro, hukum administrasi pembangunan adalah hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan nasional, untuk merealisasi pertumbuhan yang lebih baik, dan hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Cokroaminojo juga memberikan pengertian hukum administrasi pembangunan adalah hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah yang lebih baik. Hukum di sini meliputi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pembangunan. Coralie Bryan Louise J. White tahun 1989 halaman 22-28 menyatakan pembangunan mencakup satu kapasitas. Pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan seseorang. 2. Keadilan. Pembangunan ini menyangkut masalah-masalah distribusi. Para ahli ekonomi mendukung argumen keadilan. Pada akhirnya, keadilan itu tidak bergantung pada suatu rasional ekonomi. 3. Penumbuhan kuasa dan wewenang. Pembangunan juga berarti penumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada si miskin. Yang keempat, kelangsungan yang tertunjang. Pembangunan yang mencakup perhatian jangka panjang terhadap masa depan yang terangkum dalam istilah sustainability, dan yang kelima yaitu saling ketergantungan. Soal sustainability pada gilirannya memunculkan masalah saling ketergantungan yang rumit dan sulit dipahami. Ketergantungan timbal balik ini hanya dapat diberikan sebagai saling ketergantungan. Yang keenam, ketidakmampuan administrasi. Manajemen bukanlah sekedar masalah pelayanan jasa yang efisien atau kontrol efektif atas sistem-sistem yang ada. Manajemen adalah suatu bidang yang berorientasi pada perubahan yang menangani dinamika kelembagaan dan keadilan sosial. Kemudian ada ciri-ciri hukum administrasi pembangunan. Menurut Irving Swerdlow, ciri administrasi pembangunan adalah 1. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan dengan mengadakan perubahan administrasi ke arah keadaan yang lebih baik, modernisasi bagi negara berkembang. 2. Saling keterkaitan antara administrasi dengan aspek lainnya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang ketiga, administrator diharapkan sebagai unsur pembaharu dan juga dapat menciptakan sistem dan praktik administrasi yang mendukung pembangunan. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlahnya penduduknya besar dan wilayahnya luas pada dasarnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkungan nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional, menurut Kartasasmita tahun 1996. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administratif yang berbeda, sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.